Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh saya dan teman saya. Jadi, tugas di sini adalah menjelaskan salah satu materi dan memberikan contoh materi tersebut. Contohnya, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar komunikasi bisnis dan memberikan contoh bagaimana sih cara untuk berkomunikasi bisnis yang baik. Tapi sebelum ke sana, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan praktek bisnis dan mengurangi kesalahannya. Komunikasi bisnis termasuk ke dalam kategori ilmu terapan. Pentingnya komunikasi bisnis juga terletak pada penyajian opsi atau ide bisnis baru. Perencanaan dan proposal bisnis, membuat keputusan, pencapaian kesepakatan, pengiriman dan pemenuhan, pesanan dan berbisnis, hingga kesuksesan dalam penjualan. Semua aktivitas yang terorganisir dalam suatu perusahaan bergantung pada proses komunikasi bisnis. Ini dapat berupa apa saja, mulai dari komunikasi manajerial hingga komunikasi dengan vendor bisnis Anda. Nah, dalam dunia kerja, komunikasi yang efektif untuk menjadi pribadi lebih baik adalah salah satu aspek yang dibutuhkan untuk menjaga etos kerja yang positif. Nah, yang pertama, melakukan komunikasi tatap muka. Tatap muka atau bertemu langsung dengan rekan kerja untuk membicarakan suatu hal menjadi salah satu teknik komunikasi efektif yang Anda harus coba. Dengan bertemu secara langsung, Anda akan lebih mudah meyakinkan lawan bicara Anda dan mampu membangun hubungan yang lebih kuat. Yang kedua, memberikan informasi yang jelas. Komunikasi di tempat kerja biasanya melibatkan penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain. Untuk itu, Anda perlu menyampaikan informasi yang Anda dapatkan dengan jelas dan akurat agar terhindar dari kesalahpahaman yang akan berujung konflik antar rekan kerja. Yang ketiga, ada yang namanya mengkombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Seorang komunikator yang baik adalah yang mampu menggabungkan komunikasi verbal dan non-verbal pada saat bersama. Gerakan non-verbal seperti mengangguk, tersenyum, dan sikap duduk Anda ketika mendengarkan sangat mendukung terwujudnya cara berkomunikasi yang baik. Yang keempat, mendengarkan dengan aktif. Ketika rekan ataupun atasan Anda sedang berbicara, cobalah menjadi pendengar aktif dan pahami setiap informasi yang disampaikan. Untuk menunjukkan Anda adalah pendengar yang baik, Anda bisa menguraikan lagi apa yang telah disampaikan oleh rekan kerja maupun pimpinan Anda sebagai bentuk verifikasi atau penegasan. Yang kelima, ada mengangguk pernyataan. Salah satu cara komunikasi yang baik adalah dengan mengajukan pernyataan. Hal ini akan menunjukkan Anda mendengar dan memahami lawan bicara dengan baik. Pertanyaan ini berguna untuk mengumpulkan informasi tambahan. Informasi tersebut nantinya akan berguna untuk meningkatkan performa kerja dan tim. Yang keenam, melakukan diplomasi. Diplomasi adalah salah satu teknik untuk menyelesaikan konflik. Saat Anda merasa perlu membicarakan tertentu dengan rekan kerja Anda, maka lakukanlah sesegera mungkin. Anda dapat mengkonfirmasi dan berdiskusi dengan lawan bicara Anda untuk menghindari konflik yang lebih besar. Menghindari gosip dan topik kontroversial di tempat kerja. Bergosip atau membicarakan seseorang di belakang adalah hal yang tidak baik dilakukan di tempat kerja. Ini hanya akan menimbulkan kesan negatif pada Anda dan merusak kepercayaan orang tersebut terhadap Anda. Yang kedelapan, mengontrol emosi. Komunikasi efektif akan terbangun jika kedua belah pihak berdiskusi dengan sikap dan pikiran terbuka. Jika hal yang disampaikan oleh rekan kerja Anda tidak sesuai dengan prinsip Anda, jelaskan keberatan Anda dengan emosi yang terkontrol ataupun kepala dingin. Yang kesembilan, memberikan umpan balik yang positif. Memberikan dan menerima umpan balik secara positif merupakan cara untuk meningkatkan komunikasi efektif di tempat kerja. Umpan balik atau feedback positifnya dapat berupa apresiasi atas kerja keras yang dilakukan dan kontribusi yang diberikan atas kesuksesan tim. Umpan balik positif ini akan mendorong motivasi rekan kerja Anda untuk memberikan performa yang lebih baik, terutama di masa yang akan datang.
Nah, itulah 9 tips berkomunikasi yang efektif di dunia kerja yang bisa Anda coba lakukan bersama rekan kerja Anda. Semoga bermanfaat. Baik, sekarang kita masuk ke contoh bagaimana cara berkomunikasi yang baik, efektif, dan benar. Akan dijelaskan oleh teman saya, Yosi Anugrah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan berkomunikasi yang baik. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalkan tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Komunikasi dapat terjadi apabila kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lain. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan oleh penerima pesan tersebut. Untuk keberhasilan dalam berkomunikasi, terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi. Menurut Laswell, komponen-komponen dalam komunikasi adalah yang pertama, pengirim atau komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Yang kedua, pesan adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh pihak kepada pihak yang lain. Yang ketiga, saluran adalah media di mana pesan disampaikan adalah kepada komunikan. Dalam komunikasi antar pribadi, saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada atau suara. Yang keempat, penerima atau komunikan adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Yang kelima, umpan balik adalah tanggapan dari penerima pesan atas isi pesan yang disampaikan. Yang keenam, aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu dijalankan. Proses berhasilnya komunikasi dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut. Yang pertama, komunikator yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain, mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan disampaikan itu bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti kedua pihak. Yang kedua, pesan itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya berbicara langsung melalui telepon, surat, email, atau media lainnya. Yang ketiga, komunikan menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Yang keempat, komunikan memberikan umpan balik atau tanggapan atas pesan dikirimkan kepadanya. Apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim. Cara berkomunikasi yang baik merupakan gabungan dari mendengarkan dan menanggapi. Tetapi kenyataan masing-masing pihak seringkali kurang melatih kemampuan untuk mendengarkan. Bahkan terkadang melamun saat seseorang sedang berbicara. Mendengarkan lawan bicara berarti benar-benar fokus pada apa yang dibicarakan dan tidak memikirkan hal-hal yang lain. Saat lawan berbicara sedang mengutarakan pemikirannya, kita harus membiasakan untuk tidak memotong, tetap diam dan mendengarkan kalimat yang diucapkan. Hal ini bukan hanya membuat kita bisa berkonsentrasi mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara, tetapi juga bisa membuat merasa dihargai. Gestur tubuh dalam berkomunikasi juga menjadi bagian penting dalam komunikasi. Hal ini penting karena sebagian besar komunikasi kita menggunakan bentuk nonverbal. Gestur tubuh dapat menampilkan bagaimana pemikir atau perasaan komunikasi terhadap komunikator. Misalnya, melipat lengan menunjukkan bahwa komunikan merasa defensif atau kurang kontak mata menandakan bahwa komunikan tidak tertarik melanjutkan pembicaraannya. Komunikator juga dituntut untuk memperhatikan gestur tubuhnya karena komunikan juga dapat menganalisis komunikator melalui gestur tubuh yang ditampilkan. Ketika dalam berkomunikasi pesan tidak tersampaikan dengan baik dan respon tidak sebagaimana yang diharapkan, kita dapat saling memaksakan kehendak karena masing-masing pihak tidak bisa saling mengendalikan dan saling mengatur. Ketika solusi tidak didapat dan lawan bicara tetap teguh dengan pemikirannya, maka tidak ada salahnya untuk membahas masalah tersebut di lain waktu atau memutuskan untuk melakukan
dengan cara masing-masing. Menghargai tiap perkataan, pemikiran, perasaan, maupun masukan dari orang lain. Menjadikan bagian penting dalam keberhasilan berkomunikasi. Karena semua orang memiliki perspektif masing-masing. Menlik dari Direktur Training Indonesia tentang teknik berkomunikasi yang baik, ada beberapa hal yang menjadi prinsip teknik berkomunikasi atau berbicara yang baik dan benar. Yang pertama, berbicara efektif. Berbicara efektif artinya tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan. Cepat, tegas, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Yang kedua, berbicara penuh motivasi. Komunikasi yang terjalin dan sampai kepada lawan bicara harusnya yang bersifat mendorong. Terlebih kita yang berbicara adalah orang yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada lawan bicaranya, seperti bos kepada anak buahnya. Yang ketiga, berbicara untuk mendapatkan perhatian. Pembicaraan yang membosankan dan bertele-tele tentu membuat lawan bicara atau pendengar mengabaikan kata-kata kita. Dalam teknik berkomunikasi atau bicara, perlu diperhatikan tema atau materi yang kita akan sampaikan kepada lawan bicara agar membuat mereka tetap fokus dengan kita. Yang keempat, berbicara melalui keinderaan. Agar tema atau materi yang kita sampaikan meninggalkan bekas dalam pikiran lawan bicara, maka kita bisa menguatkan komunikasi kita dengan ekspresi indera yang meyakinkan. Gerakan tangan, tatapan mata, senyuman, dan kenyiritan dahi akan menambah kesan tentang tema yang kita sampaikan. Berkomunikasi dengan baik akan sangat membantu kita saling memahami satu sama lainnya, menghindari kesalahpahaman, dan tentunya akan saling memberikan rasa nyaman. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dapat membangun hubungan yang baik dengan kolega atau rekan kerja, membuka peluang bisnis maupun karir. Hubungan baik yang dimiliki saat bekerja dapat berpengaruh pada kinerja, karena selama bekerja tentunya akan selalu bertemu dan berhubungan langsung dengan kolega kerja. Apabila terjadi kesalahan komunikasi dapat berdampak buruk pada kredibilitas dan produktivitas kerja. Untuk itu, kemampuan berkomunikasi yang baik menjadi penting. Terima kasih.